hati tidak mungkin bersinar manakala keduniaan masih menutupinya. Maka Ibnu Athaillah berkata, kaifa yasruku qalbun suwarul akwan min tabi'atu fi mir'atihi. Bagaimana mungkin qalbu atau hati akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cermin, yaitu dalam cermin kehidupan maksud. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Bagaimana mungkin akan pergi menyongsong ilahi sedangkan ia masih terbelenggu dengan nafsunya. Am kaifa yatmau ayyadkhula hadratallah. Bagaimana mungkin akan bertemu kehadiratnya wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi, sedangkan ia belum bersuci dari kotoran kelalaiannya. Dan juga am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia sedangkan ia belum bertaubat dari kekeliruannya. Dalam hal ini seperti teguran, kalimat-kalimat teguran. Maksud Ibnu Athaillah itu adalah menegur dirinya sendiri. Jadi menegur dirinya sendiri. Kalau ahli makrifat itu perkataan-perkataannya bukan untuk menegur orang lain. Walaupun ketika menegurnya juga kadang-kadang makanya agak kasar bahasanya, terkadang agak kasar bahasanya, terkadang tegas. Itu karena ditujukannya bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Gitu. Sehingga untuk mengingatkan dirinya, bagaimana mungkin hatimu akan bersinar? Bagaimana mungkin hati akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cermin kehidupan? Jadi sulit untuk bersinarnya itu hati. Kenapa? Karena hatinya masih direbut perhatiannya. Contohlah kalau kita bercermin di depan cermin, kira-kira jangankan banyak coretan cerminnya, ada kotor sedikit saja. Ketika kita melihat wajah sendiri di cermin, kok sekarang wajah saya ada karangnya? Ya, begitu dipegang nggak ada ternyata karang. Betul ya? Tapi kok dilihat di cermin ada karangnya. Ternyata mungkin cerminnya itu agak kotor. Gitu. Apalagi ketika melihat orang lain, akan banyak suudonnya. Gitu. Kalau hati tidak bersinar, maka diibaratkan kita dari dalam rumah mengawasi tetangga dari kaca, dari balik kaca. Kemudian tetangga itu mencuci pakaian, kemudian dijemur, kelihatan kok tetangga mencuci pakaiannya itu gak bersih ya, gitu. Kelihatannya gak bersih. Begitu besoknya dilihat gak bersih, penasaran ditanya, sebetulnya kamu itu bisa mencuci gak? Emang kenapa? Kok saya lihat cucian kamu itu gak bersih sejak nyuci. Loh, masa gak bersih? Emang kamu lihatnya dari mana? Dari dalam. Kata tetangga, coba lihat lagi, ini pakaian saya ini. Oh, ternyata bersih ya. Begitu ditengok ke dalam, ternyata kacanya yang kotor. Bukan orang lain mencuci tidak bersih, ternyata kacanya kotor. Ketika melihat keluar, kelihatan orang lain itu mencucinya gak bersih. Nah, kadang-kadang seperti itu dalam kehidupan kita.
Melihat tingkah orang lain, melihat perilaku orang lain, kadang-kadang penuh dengan suudzon. Berpikiran negatif. Kalau hati kita kotor. Kalau hati tidak bersinar. Apa yang mengotori hati? Di antaranya adalah keduniaan. Bukan berarti tidak boleh mencari dunia, karena kita lagi di dunia. Gitu. Karena kita lagi di dunia, tapi dunia jangan dimasukkan ke hati. Apalagi sampai merusak hati. Nah, itu. Karena dunia perlu dicari untuk bekal hidup kita, untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibnu Athaillah, kaifa yasruku qalbun suwarul akwan ay al maknunati minal adamiyyin wa ghairihim. Bagaimana mungkin hati akan bersinar? Suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Sedangkan bayang-bayang dunia, akwan itu dunia, ail maknunat minal adamiyyin wa ghairihim, daripada bangsa Adam dan yang lainnya, min tabi'atun fi mir'atihi, menutupi, terpampang di cermin, bi tiqodihi annaha tadur wa tanfa'u wa tola'ahu laha fi husuli amri ma min al-umuri wa ta'liqi biha. Jadi bagaimana mungkin kalbu akan bersinar terang sedangkan anasir dunia masih menyelimutinya, bahkan dianggap bisa mendatangkan manfaat dan juga bahaya. Bahkan anasir keduniaan itu begitu diandalkannya. Memang yaitu segala sesuatu bukan karena uang, tapi segala sesuatu harus pakai uang. Nah, itu alasan anasir. Jadi bagi orang yang fokus ke hati mah itu tidak boleh ada perkataan itu. Karena akan mengunci dunia di hati. Segala sesuatu itu tidak memerlukan uang. Gitu. Segala sesuatu itu bukan dengan uang, tapi segala sesuatu yaitu memerlukan uang, misalnya seperti itu. Itu adalah ketika hati sudah jatuh cinta terhadap uang. Gitu. Padahal kalaupun ada uang, kalau sesuatu yang biasanya memakai alat uang, kalau sudah ada, maka uang tidak akan berguna. Betul, tidak akan berguna. Kan kalau punya uang saya akan ganti mobil. Bagaimana kalau sudah ada uang, mobil ada yang ngasih sesuai yang kita harapkan? Akan digunakan tidak uang? Ya mau dibelikan sama itu misalnya sama sesuatu yang lain. Kalau yang lainnya sudah diadakan oleh Allah, kira-kira berguna enggak? Mau disodakohkan kepada siapa? Kepada Masjid Al-Islah. Bagaimana kalau sudah selesai masjidnya? Nah itu diantaranya. Makanya kalau mau sodakoh mumpung belum selesai. Nah itulah. Jadi tidak akan berguna dunia itu kalau sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia itu jangan disimpan di hati, olah saja untuk bagian luar. Paling disimpan di pikiran, kali-kali dikontrol, jangan sampai turun ke hati, karena nantinya akan mengotori hati. Apalagi dijadikan suatu andalan, mengandalkan uang, hidup mengandalkan uang, gitu. Kalau tidak mengandalkan uang, ya kadang-kadang ya bisa terasa nikmatnya. Yang menjadi pusing dalam kehidupan ini kadang-kadang ya mengandalkan uang, mengandalkan dunia, mengandalkan yang lain, lupa kepada Allah yang menciptakannya, lupa kepada Allah yang memberinya.
Nah itu yang tidak boleh. Berarti tidak mengandalkan kalau tidak lupa kepada Allah. Karena dunia itu adalah permainan. Maka kaifa yasrifu qalbu suwarul aqwan aywa maknunat minal adimi wa qarim min tabi'atun timiratihi bi tiqadi anata duru wa tanfa'u wa tatlauha fi usuli amri. Sehingga mengira bahwa dunia ini ditimbang-timbang antara masalah manfaat dan madaratnya, gitu. Manfaat dan madaratnya. Ya boleh kita yaitu mengingat ada manfaat dan madaratnya, tapi jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Am kaifa yarhalu ayasiru ilallahi wa huwa mukabbalun ay muqayyadun bisahawati an-nafsiyati wal muqayyadul ayyum kinuhsir sayra. Bagaimana mungkin bisa berjalan menuju Allah jika hati masih terbelenggu, terikat dengan nafsunya? Sedangkan orang yang dibelenggu tentu tidak akan mampu berjalan. Bagaimana bisa kita tenang dan juga nyaman, nikmat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala apabila hati kita masih terbelenggu oleh nafsu, masih diatur oleh nafsu, masih dikuasai oleh nafsu? Karena yang seharusnya memimpin itu bukan nafsu di dalam jiwa kita, tapi yang seharusnya memimpin adalah akal. Karena Allah ciptakan nafsu itu amaratun bisu'i. Nafsu itu adalah amaratun bisu'i. Allah menciptakan nafsu. Inna nafsala amaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu akan memerintah kepada keburukan. Gitu. Tapi kok ada nafsu yang memerintah kebaikan? Illa marhamah rabbi. Kecuali nafsu yang sudah dirahmat oleh Allah. Nafsu tidak akan dapat rahmat dari Allah apabila nafsu tidak kita kendalikan, apabila nafsu tidak kita kalahkan. Nah itu. Setelah dikalahkan, dibimbing nafsu, sampai nafsu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka minimal ketika proses menundukkan nafsu amarah itu dengan nafsu mulhimah, maka terjadilah marotibin nafsi, tahapan nafsu. Ada 7 tahapan, yaitu yang pertama nafsu amarah. Nafsu amarah tempatnya adalah di tengah dada, itu nafsu amarah. Baladnya dari nafsu amarah itu bukhlu, kikir, pelit, itu dari nafsu amarah. Hirsu, menggebu-gebu terhadap dunia. Hasad, iri. Jahlu, kebodohan. Kibru, takabur, sombong. Syahwat, yaitu mengumbar keinginan. Al-ghadab, yaitu marah. Itu nafsu amarah. Maka ketika proses menundukkannya adalah dengan nafsu mulhimah. Ketika datang bukhlu, maka datangkan dari nafsu mulhimah, yaitu adalah syahwah. Bukhlu ditundukkan, kikir, pelit, berusaha Allahumma paksakeun. Betul. Nah itu Allahumma paksakeun gitu. Kadoana gitu. Allah mau paksakeun gitu. Tapi kan harus ikhlas. Manusia itu belajar, ketika belajar, rumus belajar itu hanya 3, Pak. Kalau bahasa Sunda, rumus belajar ada 3, ngaco, ngaca, ngaci. Itu rumus belajar, orang yang belajar, itu rumusnya. Ngaco, ngaca, ngaci.
ngaco dulu aja, saka inget lagi tuh, ikhlas gak ikhlas lanjut aja terus, lama kelamaan juga ikhlas, gitu. Setelah lama kelamaan, tapi saya sudah terbiasa nih bersedekah untuk membuang sifat bukhlu. Mau ikhlas gak ikhlas, buang sifat bukhlu. Nah itu, nanti ngaca, rugi nih terus-terusan ngasih gak ikhlas-ikhlas, berusaha ke kebersihan hati, gitu kan? Baru ngaji, istiqomah, truk datang ikhlas. Nah itu, gak apa-apa kita ke masjid karena orang lain, karena takut dimarahin istri, takut dikasih mukena kalau sholat di rumah gitu. Misalnya gitu kan, takut diikuti anak misalnya. Gak apa-apa, itu aja dulu, terus aja. Lama kelamaan akan datang ikhlas dengan sendirinya. Maka ikhlas juga ada tahapannya. Ikhlas belajar, ikhlas bisa ikhlas ahli, ikhlas duduk di makom ikhlas. Nah itu, ketika buhlunya yaitu ditundukkan, turun rahmat dari Allah, maka nah disitulah ilama rahimah nafsunya dirahmat oleh Allah, datang jadi status nafsumul imah, keluar syahwat. Jadi jangan cuma menceritakan penyakit, gak ngasih ngasih obat gitu. Jadi obatnya bukhlu itu syahwat. Nanti status nama nafsunya jadi nafsumul imah. Itu. Kemudian di situ akan dibentur lagi dengan hawa, angin yang menyerang kepada kebuhluan, kepada kekikiran datang lagi. Sudah biasa bersedekah, sudah biasa tidak pelit, gitu, diserang angin sehingga goyang. Betul. Ketika kita belajar sakhawah, belajar dermawan itu datang angin. Wah, itu mah karena ada sesuatu dan lain sebagainya. Ngasih juga karena ada sesuatu, goyang hati. Nah, maka itu nafsu apa namanya? Nafsu lawamah. Nafsu lawamah, yaitu sifat hawa. Hawa keluar. Dikencengan lagi syahwatnya, dermawannya, datang lagi kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah, naik derajat nafsunya. Nama nafsunya disebut nafsu mutmainnah, keluar sifat jawad. Jawad itu sama dermawan. Kalau syahwat itu di nafsu berimah, kalau jawad di nafsu mutmainnah. Saya mau didengar, gak didengar gak apa-apa. Orang mau ngomong apa saya mah terus aja, karena orang lain tidak merasakan efeknya. Nah, sehingga tenang. Ada yang ngomong gak digubris, gak didengar gitu kan, terus aja bersedekah, terus aja dermawan. Mau ada yang bilang saya itu ngipri, mau ada yang bilang saya itu nyolong dan lain sebagainya, tidak didengar, berarti sudah masuk ke mutmainnah, tenang. Itu datang lagi serangan nafsu amarah, tumbuh lagi hirsunya diserang lagi, dikendalikan, diperangi lagi, gitu. Diajak keluar, hei nafsu, ayo keluar dari badan, kita tarung, gitu kan. Maka ketika pertarungan datang malaikat mulhim, qanaatlah, qanaat, berqanaat. Ambil saja dunia itu secukupnya. Kalau cukup untuk beli mobil, ambil, gitu kan. Cukup untuk beli rumah, ambil, gitu aja, secukupnya saja. Jadi apa hasil kerja keras kita, mau gede mau kecil, dinikmati, diterima, itu qanaat. Tapi bukan berarti meninggalkan usaha, itu qanaat, gitu.
diserang lagi oleh nafsu lawamah, yaitu mukru, benci, gitu kan, benci. Maka kebenciannya itu adalah dihilangkan, diperangi, ditundukkan, maka lahir lagi di nafsu mutmainnah, naik ke nafsu mutmainnah, yaitu bandingannya adalah tawakal. Jadi nafsu mulhimah untuk mengisi, mematahkan nafsu amarah, nafsu mutmainnah untuk mematahkan nafsu lawamah. Jadi cirinya kalau kita terserang di nafsu itu, kalau nafsu amarah tidak ada penyesalan kan? Setelah kita berbuat salah itu tidak ada penyesalan, itu nafsu amarah. Kalau setelah kita berbuat ada penyesalan, itu namanya nafsu lawamah, laum, gitu. La uqsimu bin nafsil lawamah, gitu. Maka ada namanya nafsu lawamah. Asal pokok nafsu itu satu, nafsu amarah, gitu. Asal pokok. Jadi bisa berubah nama itu karena ada proses, sehingga terjadilah tahapan. Kalau kita misalnya dibiarkan saja nafsu menggerogoti, bahaya, maka tidak akan bisa berjalan menuju Allah. Pasti berjalannya di situ-situ saja. Jangankan dalam ibadah kepada Allah, ketika kita dari suatu tempat menuju rumah, di perjalanan ada hantu, betul, ada hantu bagi ayun-ayunan tentang kalah bambu gitu kan, sambil cecerik-cecerikan gitu kan, sambil ketawa-ketawa gitu. Nah kalau kitanya misalnya membayangkan rasa takutnya, yang ada yang menyerang ke hati kita rasa ketidaksukaannya, rasa tidak sukanya di situ adalah berlebihan hingga datang rasa takut. Takutnya bukan takut sama Allah, lari, pasti larinya juga perasaan kita mau lari kita kenceng, padahal mah lari di tempat, nggak nyampe-nyampe, muter-muter aja di situ terus. Maka itu irisu, hasad, iri. Nah itu kalau dilajur tidak ada penyesalan, itu nafsu amarah, gitu. Maka hasad itu akan datang ujung, naiknya ke ujung. Hasad ada iri, maka patahkan, terus patahkan, nanti akan timbul ilmu rasa sayang, gitu. Naik ke mutmainnahnya kalau sudah tenang adalah ibadah, tetap akan ibadah. Jahlu, kebodohan, kibru, itu dari balat-balat nafsu. Maka apabila masih diikuti oleh nafsunya, dikekang, diikat jiwanya oleh nafsu, kaifa yarhalu ilallah, bagaimana mungkin, yaitu dia akan pergi menyongsong ilahi, gitu. Bagaimana mungkin dia akan bisa menuju Allah jika hati masih terbelenggu, terikat dengan nafsunya. Sedangkan orang yang dibelenggu tentu tidak akan bisa berjalan. Wal muqayyadu la yumkinu sayra. Am kaifa yatmau ayyaduhu la zalikal qalbu hadratallah bi ayyi sayyidahu wa huwa lam yatatahhar min janabati goblati. Bagaimana pula hati itu bisa melihat kehadirat Allah, bisa bertemu dengan Allah dengan musyahadahnya, sedangkan ia masih belum suci dari junub kelalaiannya. Hatinya belum mensucikan hati dari sifat junub kelalaian, lalai dalam ibadah yang mengakibatkan terjadinya kekotoran. Sehingga Ibnu Athaillah yaitu mengibaratkannya adalah junub. Aymin goplati isyabihati bil janabah, yaitu kelalaian yang diibaratkan junub. Takama yamnaul junub min duhulil masjid, kadzalik yamnau min istawalat alaihil goplah min duhuli hadratir rabbi.
Seperti yaitu tercegahnya orang yang junub dari masuk ke masjid. Jadi bagaimana bisa sampai menuju masuk kepada rahmat Allah, menghadap kepada Allah, melihat kepada Allah, liqa'illah. Sementara yaitu hatinya belum dibersihkan dari junubnya kelupaan, kelalaian. Sedangkan orang yang junub juga yaitu diibaratkan orang junub tertolak, tercegah masuk ke masjid. Bahkan haram orang yang junub diam di masjid. Itu baru di masjid itu dohiriyah. Gitu. Maka Ibnu Athaillah mengumpamakan kelalaian dengan junub, dan seseorang yang sedang junub tidak diperbolehkan memasuki masjid. Seperti itu pula orang yang dikuasai kelalaian, ia tidak akan diizinkan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya tidak akan bisa menemui Allah. Makanya orang yang sedang mensucikan jiwanya, lagi membersihkan hatinya, pertama Allah buka kasabnya, buka hijabnya. Untuk apa? Untuk menyadap malaikat mulhim. Ketika memberikan nasihat-nasihat, ketika mengarahkan, memberikan arahan, di saat hati kita dirampok oleh nafsu, di saat hati kita dicolong oleh nafsu, ketika nafsu sedang dikuasai atau dijadikan alat oleh setan. Tapi ketika kita cenderung supaya hati kita tidak dirampok, tidak dicolong oleh setan, oleh nafsu, maka setan menggunakan dulu orang lain untuk memancing nafsu. Kadang-kadang setan mendekati teman kita ngolok-ngolok kita, mancing-mancing emosi. Supaya apa? Supaya nafsu kita timbul. Betul? Supaya nafsu kita timbul. Ketika nafsunya timbul, nah, dijadikan alat oleh setan untuk menyerang hati. Tertutuplah akal, tertutuplah hati, ambil piring, jreng, di luar. Betul. Setelah digenjreng itu piringnya pecah semua, pas mau makan, mah piringnya mana mah? Kan tadi dibanting gitu kan. Alum nyesel ya. Nah, berarti nafsu lawamah. Itu kan? Nafsu lawamah timbul. Ada penyesalan. Kalau tidak ada penyesalan, kalau tadi kan dibanting, malah tambah amarah lagi, itu nafsu amarah. Jadi setan mengendalikan itu, jadi banyak. Karena setan itu berbagai cara untuk merubuhkan Bani Adam. Kadang menggunakan orang lain, kadang menggunakan benda lain untuk memancing nafsu. Karena nafsu ditanam oleh Allah di jiwa kita itu adalah penyakit. Kalau dari luar itu namanya hama, kalau dari dalam itu namanya penyakit. Makanya musim anak-anak juga zaman sekarang dohiriyahnya, badannya juga jasmani yang dikasih penyakit, diimunisasi. Betul? Itu kan memasukkan penyakit. Nanti ketika ada hama dari luar, nah kalau jenis hama itu sama dengan penyakit yang ada di dalam, maka menolak. Oh, sudah ada ya, balik lagi. Itu balik lagi. Makanya setan juga gitu. Ketika nafsu timbul, oh udah ada ya, dadah, ada setan. Silakan lanjutkan nafsu, gitu. Lanjutkan sama kamu nafsu, terus serang hatinya. Hilang kesadaran akalnya, tidak sehat akalnya, tertutup hatinya. Makanya kalau bulan Ramadan itu biasanya kan setan itu dibelenggu. Tapi kenapa masih banyak yang bermaksiat? Ya setan sudah ada karena ada wakilnya. Siapa? Nafsu. Itu kan? Nafsu. Itu. Jarang-jarang setan langsung masuk kepada tubuh orang yang beriman.
kecuali orang yang sudah benar-benar diikat oleh nafsunya, kecuali orang-orang yang sudah benar-benar keimanannya hancur, maka setan masuk ke dalam tubuhnya, yajri majrodam. Masuknya setan ke tubuh manusia itu berjalannya mengikuti edaran darah, mengikuti edaran darah. Ya, kalau selama ada keimanan, masuk ke masjid, masuk ke pengajian, dia takut sama Jibril. Ya, setan juga kenal sama malaikat Jibril, betul ya. Sudah jelas hadis Rasul, masa Rasul bohong. Ketika orang berangkat ke pengajian itu, sayap malaikat Jibril itu dibeberkan, gitu. Ketika duduk di majelis ilmu, sayap malaikat Jibril itu diamparkan. Jadi kelihatannya kita duduk di atas karpet, di atas ubin, padahal kalau kita buka syafah itu duduk di atas sayap malaikat Jibril. Makanya orang yang kecapean tadi siang duduk di majelis ilmu minimal tidur enak. Itu kan minimal enak tidur. Kenapa? Karena anget-anget begitu kan, anget-anget. Kalau orang yang banyak dosanya itu agak gatel pantatnya, Pak. Kenapa? Karena penyakitnya lagi reaksi. Ibarat kita ada kuman dikasih salep, pasti gatel kan? Itu reaksi. Sedang ada pembunuhan, berarti kan agak geli-geli di pantat ketika ngaji. Itu reaksi, itu sedang pembunuhan dosa ya. Jadi kalau kita tahan lama-kelamaan paling ngantuk gitu. Udah kipat lama amat sih ngajinya, udah tidur aja kan gitu. Itu diantaranya seperti itulah. Karena jiwa manusia itu kan, jiwanya akan dikuasai. Kalau sudah dikuasai oleh setan, bahaya. Itu. Jadi kalau setan sudah menguasai hati manusia, itu bagaikan anak kecil mempermainkan bola. Itu. Bagaikan anak kecil mempermainkan bola. Jadi hati kita dipermainkan aja terus. Sedikit-sedikit nyesel, sedikit-sedikit nyesel. Korban nafsu lawamah. Itu, korban nafsu lawamah. Makanya sengaja disimpan. Maka kita juga sering latihan kan. Latihan di mana? Latihan di, kalau tukang merokok kan selalu bawa nafsu amarah. Betul, selalu bawa api. Makanya nafsu amarah itu kalau kita korek-korek, datang ke rumah sakit, Pak dokter coba dibedah, saya bedah, coba buang nafsu amarahnya di dalam. Ya bingung dokter juga, yang mana yang harus dibuang? Kan gitu. Makanya ibarat api, ketika dinyalakan pasti ada api. Betul. Ketika digesekkan api ada gak? Ketika dimatikan api kemana larinya? Masuk lagi atau kemana? Nah, udah terpikir belum? Hanya orang-orang yang berpikir yang akan mengerti. Nah itulah nafsu amarah. Bisa timbul nafsu amarah apabila ada gesekan. Gesekan melihat tetangga, wah renovasi rumah, kegesek hati kita, timbul nafsu amarah, timbul nafsu lawamah. Kalau nggak ada gesekan nggak akan. Gitu ya. Ketika di jalan keserempet motor, wah langsung cek gitu kan, nyala langsung gitu kan. Betul ya. Gitu. Yang gede ataupun tidak gedenya tergantung kita ngaturnya. Bisa diatur. Jadi hindari ketika nafsu amarah menyala, ketika nafsu amarah timbul, hindari bahan bakarnya. Itu. Keagungan Allah, kekuasaan Allah. Kalau ini api nyilang bersama angin, bisa terbakar semua. Kekuasaan Allah. Itu. Apabila apinya semakin gede, bikin panas kepada orang lain. Nafsu amarah ketika semakin meluap, tetangga juga keserempet, anak kesepret, istri kesepret, pada ninggalin, baru nyesel. Nah itu nafsu. Makanya
mengakibatkan nanti kelalaian dalam ibadah sehingga menjadi junubnya hati. Orang yang junub masuk ke masjid juga tidak boleh. Jadi orang yang hatinya masih banyak junubnya, belum mandi junub hatinya, maka tertolak menghadap kepada Allah. Susah untuk misalnya duduk di makom yang diridhoi oleh Allah. Akan susah, berat, gitu. Akan berat. Maka luluhkan dulu hatinya, sadar dulu, yaitu menghadap kepada hatinya. Mau dikubur dulu silahkan, mau dikapani dulu silahkan. Bertanya ada Pak Kuat, ada, alhamdulillah. Waktu dikapani bagaimana perasaannya? Yang saya lihat itu agak merah-merah mukanya itu, ingat mati langsung. Gitu ya, ketika dikapani, selimut pakai kain kapan gitu, untuk menundukkan hati kita. Nanti kita basuh setelah sadar, mandi junub. Airnya dari mana? Air mata. Airnya adalah air mata. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbil azim, la yaghfiru dhunuba illallah rabbul alamin. Terus kok susah amat keluar air mata ya? Kalau lagi istighfar itu susah agak keluar. Cari sesuatu yang mengakibatkan dosa kita berkurang. Waduh, tetangga ini kayaknya nih lagi sibuk. Kok di depan rumahnya banyak rumput, cabutin. Pak, mohon izin ini rumputnya mau dicabutin, boleh apa tidak? Boleh. Cabutin, ya Allah, semoga menjadi berkurang dosa. Ambil lagi tasbih, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Masih belum keluar air mata. Istirahat, jangan dipaksakan, nanti pecah urat saraf, bahaya. Proses ibadah seperti itu. Jadi orang yang kadang-kadang stres ketika mengamalkan wirid, ya karena dipaksakan. Kering urat sarafnya, sudah kering putus urat sarafnya, gila terjadi. Itu. Susah keluar air mata, keluar dulu. Kata istri, Pak, kita tunggakan listrik belum dibayar. Uangnya habis. Kemarin ada yang nagih dari online. Gitu. Datang bingung, ya Allah, iya ya. Ya Allah, semoga kebingungan ini menjadi penghapus dosa. Itu kan? Kadang-kadang dengan ada rasa bingung, datang lagi ke tempat salat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baru netes air mata karena disodok sama kebingungan. Nah itu kenapa dalam kitab Daqiqul Akhbar juga jelas, ketika Allah memasukkan penyakit ke tubuh hambanya, itu bukan karena mendolimi, tapi karena untuk membersihkan jiwanya, untuk membersihkan dosanya. Ketika Allah memasukkan bingung pada hambanya, itu untuk menguras dosanya. Maka ahli-ahli makrifat ketika sakit itu bukan arah, bukan gak mau, malah akan semakin bangga, ya Allah, alhamdulillah dikasih sakit oleh ini, semoga menjadi berkurang dosa saya. Tapi tetap sholat mah jangan ditinggal mentang-mentang lagi sakit. Allah kan tahu saya lagi sakit, ya nanti aja kalau sudah sehat sholatnya. Yang lemah dosa itu mah bukan kurangi dosa, gitu. Nah, seperti itu. Ya Allah, saya kan lagi bingung, sebenarnya cuti aja kerjanya, ya Allah, nama dosa. Kerja mah tetap kerja, bingung ya tetap bingung, gitu aja. Gitu. Makanya selamat berbingung, gitu. Untuk mengurangi dosa. Kadang-kadang dengan bingung kok cepet keluar air mata. Betul. Kadang-kadang seperti itu. Ada yang nagih utang dari sana dari sini, bingung.
lari kepada Allah, cepat keluar air matanya. Nah, bingung yang itu mungkin itu akan mengurangi dosa sehingga keluar air mata. Min alamati qasawatil qalbi jumudul ain. Cirinya orang yang keras hatinya itu sulit keluar air mata ketika yaitu menghadap kepada Allah. Jadi kalau kita mau melihat hati kita itu keras atau tidak, kita beristighfar di hadapan Allah, yaitu mandi junub hati, hatinya mandi junub, dibasuh. Kalau Rasul dibasuh dengan air jam-jam oleh dua malaikat sebelum diisrokan dan dimi'rajkan. 1 bulan lagi kalau nggak salah ya, itu 1 bulan lagi ke bulan Rajab, itu 2 bulan lagi. Itu sekarang sudah masuk Jumadil akhir, gitu. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab berarti 1 bulan lagi. Masuk ke bulan Rajab. Sebelum diisrokan dan dimirajkan Nabi Muhammad SAW, itu adalah di ketika Rasul dilanda benar-benar sedih, maka dikenal dengan amul hazn, tahun kesedihan Rasul. Makanya ketika sedih itu jangan tanggung-tanggung, harus semakin sedih, gitu kan? Jangan tanggung-tanggung sedihnya itu. Nanti lari kepada Allah. Nah di situ, maka dalam sebuah riwayat ada ketika Rasul ditanya, bagaimana engkau awal-awalnya bertemu dengan Allah? Di saat itu dengan dilanda kesedihan yang luar biasa. Istri tercintanya yang membela Rasul dengan harta jiwa dan segalanya meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah. Pamannya yang membela habis-habisan, walaupun tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal juga. Ketika benteng-benteng Rasul secara lahiriah sudah tiada, orang Quraisy, kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi mengganggu Rasul, gitu. Nah disitulah Amul Hazni Rasulullah SAW. Maka disitu datang kedua malaikat membelah dada Rasul, diambil hatinya, dicuci dengan air jam-jam. Itu sebelum diisyapan dan dirikan. Kemudian dihibur oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, dibawa jalan-jalan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dibawa lagi jalan-jalan ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, dan di situ yaitu dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah kita Isra Mi'raj seperti Rasul? Bisa. Jadi sebelumnya kita mandi junub dulu dengan air mata, karena ngambil air jam-jam jauh, dan yang berani membelah dada kita juga harus dijahit lagi. Mendingan belah dada kita dengan penglihatan kita. Dibayangkan hati kita itu seperti apa. Ya Allah, ini hati seperti ini. Belah dengan mata ainul basirah kita. Lirik hati kita. Tembus, ambil pisau istighfar. Astagfirullahaladzim. Tusuk ke dalam. Nah di situ basuh dengan air mata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, dibasuh terus. Nah dari situ baru kita Isra menuju masjid, menuju tempat sholat. Kalau di rumah menuju tempat sholat untuk melaksanakan sholat sunat. Isra berjalan. Nah dari situ kita naik Mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Mi'raj menghadap kepada Allah. Di situ baru bertemu biliko-billah. Maka Allah pun berfirman, yang mana firmannya diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, di akhir surah Al-Kahfi, gitu kan. Pamayyarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap liqa dengan Allah, bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan, kerjakan amal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada,
jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah. Gitu. Ahada. Nah, ada korenah lebih yang ke depannya. Biibadati Rabbihi ahada. Jangan musyrik walaupun sedikit pun. Karena musyrik itu ada dua. Musyrik jali, musyrik khafi. Musyrik khafi yang samar. Sedikit pun kemusyrikan di dalam jiwa kita, hilangkan. Penyakit hati adalah musyrik khafi. Selama ada penyakit hati, tidak akan bisa liko kepada Allah. Karena di situ wala yusyrik bi ibadati rabbihinya ahada. Jadi tidak dianjurkannya seperti ini. Fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi. Tidak sampai situ, tapi ada ahada di ujungnya. Jadi sedikit pun berarti musyrik jali dan hobinya harus dihilangkan baru bisa liko ilah. Nah, di sini dikuatkan oleh Ibnu Athaillah, am kaifa yatmu ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi, gitu. Jadi kalau hatinya masih junub dari kelalaian ingat kepada Allah, selalu lalai yang diingatnya yang lain, gitu. Makanya orang pendiam belum tentu bisa selamat dari perkataan-perkataan hati kalau tidak ditahali, kalau tidak didahului diduduki dengan zikir kepada Allah. Ya itulah diantaranya. Selanjutnya karena waktunya sedikit lagi, wah sudah jam 9 ya. Bukan sedikit lagi, lebih. Keenakan ya kalau sudah perhatian. Am kaifa yarju ayyab hamadaqaiqal asrari wahya al-ulumud daqiqatul lati tarud ala qalbi arif wa huwa lam yatub min hafatihi. Bagaimana mungkin hati berharap memahami kelembutannya rahasia-rahasia ilmu, rahasia-rahasia ilmu makrifat, yaitu ilmu-ilmu kelembutan yang diwariskan kepada hati para ahli makrifat, sedangkan dia belum bertaubat dari kesalahan atau maksiat yang tidak disengaja dilakukannya. Karena dosa yang paling sulit ditaubati dosa yang tidak terasa. Kalau dosa yang terasa kadang-kadang kita langsung lari ke tempat sholat. Tapi dosa yang tidak terasa, banyak zaman sekarang dosa yang tidak terasa. Ada yang lewat gitu kan, lagi pas buka HP ada yang lewat, iklan datang, joget-joget, kan bagus sana. Tidak terasa haramnya, padahal itu dosa. Itu kan dosa-dosa yang tidak terasa itu yang sulit ditobati. Itu pas di perjalanan lagi naik motor, waduh bahenol astagfirullahaladzim. Kan seperti itu. Pas astagfirullahaladzim agak mempencarang gitu kan. Itu hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana bisa kita menikmati rahasia-rahasia ilmu. Wa inna mata ajabul musar bin dari kalimat minal jam'i baina andad wa huwa mahlulin hadihi. Maka kita ambil yaitu pada waktunya semakin mepet itu kita ambil artinya saja. Dalam hikmah di atas Ibnu Athaillah mengungkapkan kejanggalan yang dilihatnya, menurutnya bagaimana mungkin seseorang bisa meraih sesuatu yang diinginkannya sedangkan ia masih melakukan hal-hal yang justru merintangi yaitu pencapaiannya. Bagaimana bisa meraih apa yang diinginkan apabila masih melakukan sesuatu yang merintangi? Jadi simpel logikanya, bagaimana kita bisa bersih mencuci baju apabila mencucinya di air kocok? Nah itu intinya. Jadi hati yang percaya hanya dapat diraih dengan cahaya iman dan keyakinan. Maka yang harus kita benar-benar pelihara di dalam jiwa kita ini seluruh, yaitu perkataan Ibnu Athaillah akan teraih apabila kita cenderung memperhatikan cahaya keimanan dan keyakinan. Karena hati yang percaya hanya diraih dengan cahaya iman dan keyakinan, bukan dengan harta dan hal-hal yang lain. Itu mah hanya pendorong saja.
hanya fasilitas saja. Walaupun kita membangun bangunan yang mewah, kalau kita tidak duduk di dalamnya untuk apa? Nah itu diantaranya. Jadi dunia itu hanya fasilitas saja. Yang harus benar-benar kita perhatikan adalah yang mendudukinya, yaitu hati kita. Gitu. Yaitu hati, iman ada di dalam hati, keyakinan ada di dalam hati. Gitu. Jadi harta yang lain-lainnya bersifat duniawi itu tidak menjamin untuk menyinari keimanan dan keyakinan. Keduniaan justru akan membuat hati menjadi gelap. Itu hubul to'am. Itu membuat, Rasul kan bersabda, ada 3 yang membuat hati gelap itu. Hubul to'am, cinta mencintai makanan. Hubul naum, cinta tidur. Hubul apa lagi? Yang ketiga adalah hubul rohah, cinta kesenangan. Nah itu akan membuat hati gelap. Sabda Rasulullah SAW. Bahkan perjalanan menuju Allah hanya bisa dilakukan dengan mulus, dengan memulus belenggu, dengan mengeluarkan ikatan-ikatan belenggu nafsu dan syahwat, bukan dengan menuruti nafsu dan syahwat. Wal masir ilallahi ta'ala biqatil aqabati nafsi mudadun li itiqadi bi habsil hawa wasyahawat. Sedangkan lagi waduhulu hadratillah al-muqtadiyatul li taharatil qalbi, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala hanya bisa terjadi bila hati telah suci. Hati yang masih belum suci atau masih yaitu dikotori oleh kelalaian akan menghalangi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun begitu kita tetap istiqomah, karena kita tadi rumus belajar mah ngaco, ngaca dan ngaci gitu. Begitu juga wafahmu daqaiqul asrar, dan selanjutnya kemampuan menguasai ilmu dan mengetahui detail-detail rahasia hanya bisa yaitu didapat melalui ketakwaan, bukan dengan keinginan yang besar untuk selalu melakukan maksiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, di akhir ayatnya, wattaqullaha wa may yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini di awal ayatnya menceritakan tentang hutang piutang dan berniaga. Gitu. Maka di akhir ayatnya adalah bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikuatkan lagi dari khobar, Rasulullah SAW bersabda, man amila bima ya'lamu wa rasallahu ilman malam ya'lam, yaitu siapa yang beramal dengan ilmunya maka Allah akan mewarisi ilmu yang tidak diketahuinya. Disebut ilmu laduni. Sebenarnya hakikat ilmu laduni itu adalah hasil daripada pengamalan ilmu, bukan hasil daripada mewirin ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ada. Ilmu laduni itu adalah buah daripada pengamalan. Man amila bima alima wa rasallahu ilman ma'lam ya'lam. Warasahullahu malam ya'lam. Itu ilmu laduni. Jadi dulu yaitu ya ketahuannya adalah setelah mencari-cari seperti apa sih ilmu laduni, walaupun doa-doa ilmu laduni itu sudah dibaca berbagai doa berbentuk sholawat dan lain sebagainya, ternyata ilmu laduni itu adalah bisa ditemukan dari pengamalan. Selebihnya pengamalan itu adalah ilmu laduni, dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita hafal, yang sudah kita tahu, dan juga dari hikmat kepada para ulama, para kiai itu juga bisa mengakibatkan datangnya ilmu laduni. Gitu. Begitu juga, yaitu kesimpulannya adalah keempat hal di atas sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Wakul wahidi min hadil arba sababun fima badahu pantobang sualadul akwan bimiratil kolbi sababun fi takbili bisawat, dan seterusnya. Jadi saling berkaitan yang empat ini, yaitu kesimpulannya tampilan gambarannya keduniaan di dalam cermin hati menjadi sebab terbelenggunya hati. Jadi adanya tampilan di hati itu, dunia itu akan membelenggu hati, terbelenggunya hati oleh syahwat. Kemudian keterbelengguan hati
dapat menyebabkan kelalaian. Kelalaian juga akan mengakibatkan segala kekeliruan, dan kekeliruan menjadi sebab butanya hati. Kalau sudah buta, ya apapun akan ditupak gitu kan, apapun akan ditabrak. Dan itu kalau sudah buta hati. Maka semoga kita yaitu diterangkan hati kita, jangan sampai dibutakan. Amin ya robbal alamin. Tinggal masuk ke hikmah yang ke-14. Untuk obatnya diantaranya di hikmah ke-14 yang mungkin di bulan depan bisa dilanjut lagi. Amin ya robbal alamin. Gitu. Al qaulu kulluhu zulmatun wa innama ana rohuduhurul haq. Jadi nanti obatnya adalah di hikmah yang ke-14. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, karena dilanjut kepada yaitu sharing ya gitu. Saya jawab barangkali ada yang ditanyakan walaupun agak lebih waktunya.